wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan tani semua dimanapun berada. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Bertani Cabai. Baik teman-teman, hari ini di kesempatan pagi hari ini saya akan mereview tanaman terong ungu saya yang saat ini memasuki usia ke 29 hari setelah dipindah tanam. Ini teman-teman bisa lihat ya untuk pertumbuhannya di usia yang sekarang hampir 1 bulan ya, besok 1 bulannya teman-teman. Untuk penampakannya sendiri ya terbilang cukup aman ya teman-teman. Ini meskipun saya baru mencoba menanam terong, ini sepertinya kalau untuk tanaman terong itu sangat minim dari serangan hama penyakit ya teman-teman. Nah ini ada satu batang yang daun-daunnya ini pinggir-pinggirnya habis ya dimakan ulat mungkin ya. Dan di usia ke 29 hari setelah pindah tanam ini teman-teman baru satu kali saya spray ya teman-teman, itu pun hanya insektisida ya, tentunya untuk pencegahan kutu kebul, karena kalau terong itu rawan kutu kebul teman-teman. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin akan kita pupuk untuk yang ketiga kalinya teman-teman, dan tentunya nanti juga akan saya spray ya. Ini sangat minim penyakit ya ternyata tanaman terong itu. Bagi teman-teman yang baru bergabung yang belum tahu, ini adalah varietas Rosata F1 ya teman-teman, dari cap panah merah. Ini dari jumlah sekitar hampir 600 batang ya. Ini untuk kendala jamur patogen teman-teman, saya tadi menemukan satu batang ya, dimana itu busuk di bagian pangkal batangnya. Ini hampir 1 bulan teman-teman tidak saya spray dengan fungisida, dan keadaannya pun masih sangat aman ya. Ini cukup aman, terkendali. Tidak bisa dibayangkan kalau ini tanaman cabai, mungkin nggak tahu ya mungkin akan berbeda. Nah ini untuk usia yang ke 29 hari itu masih kemarin-kemarin teman-teman, sekitar 5 hari yang lalu masih saya ada penyulaman ya teman-teman, karena untuk hama orong-orongnya di sini itu sangat endemik ya, yang namanya orong-orong. Hama orong-orong itu banyak teman-teman. Itu untuk batang-batangnya roboh ya karena dimakan di bagian batangnya, jadi otomatis terong itu akan roboh dan mati teman-teman. Dan ini ada yang beberapa ya, banyak, mungkin ada yang daunnya tuh sepertinya agak kuning ya kawan-kawan, mungkin ini karena kekurangan dari unsur hara nitrogen. Nah jadi pada kesempatan pagi hari ini mungkin akan kita pupuk dengan unsur hara nitrogen yang lebih tinggi ya. Nah ini untuk yang di bagian atas kawan-kawan bisa lihat, ini saya tumpang sarikan dengan daun bawang, dan ada cabenya juga ya, cabai rawit hijau di sebelah barat, tapi tidak banyak ya teman-teman, hanya sekitar 5 bedeng saja, itu pun tidak full ya. Ini untuk yang bagian atas, dan ini untuk yang bagian bawah. Jadi ini dulunya bekas saya tanam cabai merah keriting ya teman-teman. Nah ini untuk lubang yang ini itu dulunya saya tanam cabai merah keriting ya, varietasnya Ortris kalau nggak salah. Nah karena ini bekas tanam cabai, jadi untuk sistem penanamannya pun saya hanya menggunakan sistem 1 lajur ya di bagian tengah. Untuk lubang kanan kirinya sengaja saya kosongin ya teman-teman. Nggak tahu, mungkin setelah nanti terongnya habis kita petik, insya Allah akan kita tanam cabai lagi ya insya Allah. Nah ini untuk penampakan dari sebelah atas ya kawan-kawan. Kalau jongkok seperti ini itu terlihat ya kalau kita berdiri.
itu belum terlalu terlihat ya, masih sangat kecil ya, kelihatannya masih sangat kecil. Nah, dan ini benih produk yang saya pakai. Tidak ada saya sedang mengiklankan suatu produk ini, maupun tidak ada saya sedang mempromosikan produk ini ya teman-teman. Jadi itu pure murni apa yang saya pakai, baik itu insektisida maupun fungisida. Tidak ada saya iklan ataupun promosi ya. Jadi itu teman-teman kalau melihat di video ya itu yang saya pakai. Nah, jadi ini ya teman-teman pupuk yang saya pakai. Ini adalah Ponska subsidi yang saya mix dengan pupuk ZA ya kawan-kawan. Jadi di Ponska ini kandungannya NPK ya, nitrogen, fosfat, kalium. Untuk masing-masing kandungannya sendiri kalau tidak salah itu nitrogennya 15%, fosfatnya 10%, dan kaliumnya 12% ya. Sedangkan di pupuk ZA ini, nah ini kandungannya itu nitrogen 21% dan sulfurnya 24% ya kalau nggak salah. Untuk pemupukannya, takarannya sendiri saya menggunakan 1 gelas ya teman-teman, 1 gelas ya. Ini gelas minum teman-teman. Ini kalau diisi air ya itu lebih kurang sekitar 200 ml teman-teman. Kita menggunakannya 1 gelas penuh. Ini untuk 1 tank ya, kapasitas 16 liter. Segini ya teman-teman. Nah, ini untuk fungisidanya saya menggunakan 2 sendok makan teman-teman, tidak terlalu munjung ya, segini. Karena ini untuk pencegahan saja ya teman-teman, meskipun tanaman kita aman, tetapi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu dengan insektisidanya teman-teman, ini saya menggunakan 1 sendok makan ya, cukup segini ya teman-teman. Ini imidacloprid tentunya untuk menanggulangi atau mencegah dari hama tungau kutu kebul ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu ya sampai merata. Oke teman-teman, kita sudahi videonya sampai di sini ya. Dari saya lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.